Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue masih mau sharing tentang traveling, khususnya traveling ke Jepang. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada rencana untuk traveling ke Jepang, siapa tahu apa yang gue share dan bagikan di sini bisa jadi informasi yang berguna buat teman-teman. Oke, gue mulai dari yang pertama, yaitu durasi liburan. Nah, ini harus teman-teman tentuin di awal. Kalau boleh gue saranin, lebih baik ambil kelipatan 7. Jadi misalnya teman-teman traveling antara 7 hari, 14 hari, atau 21 hari. Kenapa harus kayak gitu? Karena dari pengalaman gue, biasa kalau misalnya gue beli SIM card untuk di Jepang, biasa tersedianya itu dalam kelipatan 7. 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. Dan juga kalau misalnya teman-teman berencana beli JR Pass, itu juga sama dijualnya dalam kelipatan 7 hari. Jadi 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. Jadi misalnya kayak kemarin gue ke Jepang terakhir itu kan 8 hari ya. Nah hari yang ke-8 itu karena gue beli SIM cardnya yang 7 hari. Jadi di hari terakhir SIM cardnya udah gak bisa dipakai karena cuma berlaku 7 hari. Sedangkan kalau misalnya gue mau beli yang 14 hari tentunya itu kebanyakan ya. Karena gue cuma 8 hari. Dan kalau misalnya teman-teman cuma punya waktu 7 hari untuk traveling ke Jepang, gue lebih saranin untuk kunjungi satu kota dulu aja. Jadi jangan pengen semua kota dikunjungin padahal waktunya sempit. Kenapa? Karena ini bakal capek banget. Dan kebayang kalau misalnya harus setiap hari packing dan pindah-pindah kota bawa koper itu lumayan melelahkan. Selain itu kejar-kejaran waktunya juga bikin capek dan malah menurut gue jadi gak enjoy untuk liburannya. Karena dari pengalaman gue waktu pertama kali traveling ke Jepang itu gue liburan kurang lebih 7 hari ya. Dan rutenya itu dari Tokyo pulangnya di Osaka. Waktu itu kita udah tentuin jadwalnya, udah booking hotel segala, bahkan kita punya rencana ke Shirakawa-go, tapi akhirnya nggak jadi karena waktunya ternyata nggak cukup. Karena kita kurang memperhitungkan timing perpindahan antar kotanya waktu itu. Jadi untuk hotel yang di Shirakawa-go itu akhirnya hangus, dan kita dari Tokyo ke Hakone, kemudian dari Hakone langsung ke Kyoto. Bahkan di Osaka itu kita hanya sekitar 3 jam. Karena itu sambil nunggu flight pulang yang kebetulan malam kalau nggak salah waktu itu. Jadi untuk traveling yang selanjutnya ke Jepang itu gue pilih misalnya mau ke Tokyo ya Tokyo aja. Jadi Tokyo area ya misalnya mau ke Galayuzawa atau ke Kawaguchi atau ke Yokohama itu masih deket. Bahkan bisa PP tanpa harus pakai Shinkansen. Jadi teman-teman nggak perlu beli JR Pass. Jadi kalau misalnya first time-nya teman-teman ke Tokyo, nah mungkin nanti untuk yang liburan kedua kalinya teman-teman bisa set untuk landingnya di Osaka. Nah dari Osaka ini teman-teman bisa traveling ke kota yang lain, misalnya Kyoto, Kobe, Uji, dan juga Nara. Karena itu tuh dari Osaka hanya sekitar 1 jam, jadi bisa PP tanpa harus pakai Shinkansen juga. Itu pakai kereta biasa juga bisa. Kenapa gue saranin untuk seperti itu? Karena seperti yang teman-teman tahu, harga JR Pass atau pas untuk kereta di jalur JR itu harganya sekitar 3,5 juta untuk 7 hari. Untuk yang 14 hari kalau nggak salah dikali 2 juga. Dan ada info bahwa nanti Oktober 2023 ini bakal naik ke sekitar 5,5 juta. Dan menurut gue ini udah nggak worth it lagi ya, apalagi kalau udah naik ke 5,5 juta. Kenapa? Karena untuk tiket pesawat sendiri, PP itu bisa dapat termurahnya di 5,7 juta. Kemarin gue pakai Philippine Airlines. Jadi gue pikir lebih baik gue pergi lagi di lain waktu daripada maksain 7 hari pengen ke Tokyo dan ke Kyoto. Dengan cara seperti itu, teman-teman bisa traveling dengan lebih nyantai dan lebih menikmati setiap kota di Jepang itu tanpa harus repot packing tiap hari pindah-pindah kota, yang pastinya bakal capek banget. Selanjutnya perlu nggak sih beli JR Pass? Buat teman-teman yang belum tahu, JR Pass itu adalah tiket terusan kereta, tapi ini hanya berlaku untuk kereta yang dioperasikan oleh pemerintah atau JR Lines alias Japan Railways. Nah jadi kalau misalnya teman-teman beli JR Pass yang 7 hari, selama 7 hari itu teman-teman bebas naik kereta JR Line kemanapun termasuk Shinkansen. Nah sebagai gambaran harga JR Pass untuk 7 hari itu sekitar 3,5 juta untuk saat ini ya.
nanti Oktober bakal naik ke 5,5 juta. Nah, sebagai gambaran, Shinkansen atau bullet train dari Tokyo ke Kyoto itu kisarannya sekitar 1,5 juta. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bisa beli JR Pass di harga 3,5 juta, itu teman-teman kalau misalnya pakai Shinkansen 2 kali, misalnya dari Tokyo ke Kyoto dan Kyoto ke Tokyo balik lagi, itu udah cukup balik modal ya, termasuk dengan kereta yang dalam kotanya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang punya waktu hanya 7 hari dan pengen ke Tokyo dan juga ke Kyoto Osaka, itu gue saranin untuk beli JR Pass. Kenapa? Karena lebih murah jatuhnya. Tapi kalau misalnya teman-teman landingnya di Tokyo dan pulangnya di Osaka, berarti kan itu pakai Shinkansen-nya cuma 1 kali ya, dari Tokyo ke Kyoto. Nah ini menurut gua, kalau misalnya kasusnya seperti ini, beli JR Pass itu jadi rugi ya. Kenapa? Karena teman-teman yang harusnya cuma keluar sekitar 2 jutaan, jadi harus keluar 3,5 juta. Oh ya, sebagai informasi aja, untuk JR Lines itu lebih kepake kalau misalnya teman-teman mau pindah-pindah kota. Kenapa? Karena biasanya jalur luar kota yang lebih banyak tercover oleh JR Line. Untuk di dalam kota Tokyo sendiri misalnya, itu MRT atau trainnya dikelola oleh swasta, namanya Tokyo Metro. Dan untuk di Kyoto pun sama, itu punya subway sendiri. Osaka juga sama, punya line subway sendiri untuk dalam kotanya. JR Lines tetap ada, tapi nggak mengcover seluruh kota. Tapi JR Lines bisa juga dipakai di bus di Kyoto, dan juga untuk di Tokyo Monorail. Nah, jadi perlu atau enggaknya beli JR Pass semuanya tergantung dari itinerary teman-teman. Kalau gue pribadi, karena gue sekarang biasanya hanya visit ke satu kota aja dan jarang banget pindah ke kota-kota yang jauh, jadi gue udah gak pernah beli JR Pass lagi. Jadi gue hanya beli tiket eceran atau beli pertujuan aja, atau biasanya tap doang sih, pakai IC card. Sebetulnya selain JR Pass, ada juga beberapa pass yang dibikin per wilayah. Misalnya untuk di daerah Tokyo, itu ada Tokyo White Pass, dan itu teman-teman bisa cek coverage-nya. Kalau misalnya teman-teman itinerary-nya ada ke arah sana, gue lebih saranin beli pass yang lokal aja. Jadi jatuhnya lebih murah. Selain itu untuk di Tokyo, itu Tokyo Metro Pass juga ada. Itu teman-teman bisa beli untuk 24 jam, 48 jam, atau 72 jam. Itu sama kayak JR Pass tadi, tapi ini bisa dipakai di Tokyo Metro Pass. Teman-teman bisa pakai sepuasnya selama jam tersebut, misalnya 24 jam, 48 jam, atau 72 jam. Dan ini untuk detail harganya. Selain itu untuk di Kyoto, itu teman-teman juga bisa beli subway pass, bus pass, dan juga subway and bus pass. Jadi kalau misalnya teman-teman mau keliling di Kyoto, itu bisa beli pass tersebut supaya biaya transportasi dalam kotanya itu jauh lebih murah dibanding teman-teman tap satuan pakai IC card. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk topik selanjutnya bakal gue bahas di video berikutnya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau mungkin ada saran topik apa yang pengen gue bahas di video selanjutnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya gue memang bisa jawab dan bisa bantu, gue pasti bantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.